ciri-cirinya sudah di usia di atas 1 tahun dan kemudian dia nggak mau makan makanan tertentu, hanya ingin yang dia ingini saja gitu, itu mungkin solusinya dari dokter seperti apa ya dok? Ya, pertama-tama mungkin dibawa dulu ke tenaga kesehatan gitu ya, ke dokter anak. Kemudian nanti dokter anak akan bisa bantuin ayah bunda nih. Kira-kira problemnya itu kenapa? Jadi kita evaluasi penyebabnya. Karena kalau misalnya nih, tadi kan ada 3 penyebab ya. Kalau misalnya penyebabnya memang karena dia gangguan oromotor, atau misalnya yang penyebab ketiga yaitu tadi gangguan perilaku atau gangguan sensoris, yaitu harus diterapi berarti. Harus diterapi dan harus diobati dan nanti bakalan adalah langkah-langkah tata laksana selanjutnya. Tetapi kalau misalnya penyebabnya adalah yang nomor satu, yaitu karena kurang pengenalan, maka ya berarti ya tetap kita upayakan berarti. Nah, kita upayakan perkenalkan, tetap berikan makanannya. Jadi bukannya menuruti anaknya aja, misalnya kalau yang sering tuh misalnya dia maunya telur nggak mau daging, bukan berarti anaknya jadi ya udah kita ikutin aja gitu, tiap hari kita makan telur aja. Kalau seperti itu kan jadinya itu contoh ya. Jadi, tapi kalau seperti itu kan jadinya dietnya itu tidak bervariasi dan bisa jadi anaknya tuh kurang asupan nutrisinya gitu ya. Jadi, pertama-tama ayah bunda nih harus coba kenalan dulu dengan yang namanya feeding rules ya. Jadi feeding rules itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah aturan dalam pemberian makanan gitu ya. Aturan pemberian makanan, feeding rules biasanya. Kalau misalnya di Google ini ayah bunda sekarang misalnya cari-cari di IG atau di Google itu biasanya udah keluar banyak ya tentang informasi tentang feeding rules ini. Jadi apa sih feeding rules? Jadi kita memberikan aturan, kita menerapkan kedisiplinan pada anak ketika makan. Karena seringkali picky eater itu adalah ya tadi penyebabnya karena kita biarin aja anaknya maunya ini, ya udah kita ini gitu. Kita nggak coba memperkenalkan lagi yang hal-hal yang dia mungkin nggak tadinya kelihatannya kayak nggak mau itu gitu. Jadi kita terapkan feeding rules. Feeding rules itu apa? Jadi yang pertama adalah kita tetapkan aturan makan. Aturan makan itu biasanya pertama kita tetapkan 3 kali sehari dengan jam yang selalu sama. Jam ini dipilih oleh orang tua. Jadi yang disesuaikan dengan bangun tidurnya anak-anak dan kalau bisa tiap hari ini sama terus gitu ya. Weekdays, weekend sama terus gitu. Jadi pilih yang anaknya mungkin udah bangun, yang anaknya kira-kira jam segini tuh udah lapar kayak gitu. Pokoknya tetapkan dan jam segitu terus. Terus nanti itu tetapkan juga jam snack. Jam snack itu adalah di antara kedua makan besar. Kalau saya biasanya nyontohinnya kayak gini. Makan pagi misalnya jam 6 pagi, makan siang jam 12, makan malam jam 18 gitu ya. Misalnya seperti itu. Jam 6 sampai. Snack diberikan pada jam 9 dan jam 15. Kalau anaknya minta makan di luar jam itu tidak diberikan gitu. Yang boleh apa di luar jam itu? Air putih aja. Jadi bukan yang membuat kenyang gitu. Kenapa nih jadwal ini penting sekali? Karena sebenarnya picky eater itu kadang-kadang anaknya tuh karena nggak disiplin aja. Selain karena tidak terbiasa dengan makanan tersebut, yang kedua adalah sering karena dia tidak disiplin. Jadi dia itu makan sesuka dia dan apa yang tersedia misalnya kayak misalnya dia dikasih makan pagi dia nggak mau makan, habis itu mungkin jam 10-an dia udah lapar tuh, terus dia ngeliat ada kerupuk gitu, aku mau itu, dia makan itu padahal itu udah jam 10. Terus nanti jam 12 pas waktunya makan siang masih kenyang sama yang tadi, ya udah nggak mau makan lagi kayak gitu. Jadi kadang-kadang picky eater itu gabungan juga dari berbagai hal gitu ya. Jadi kelihatannya kayak anaknya kok GTM, anaknya cuma mau makan kerupuk nih dok, picky eater nih dok gitu. Padahal mungkin sebenarnya kedisiplinannya yang masih belum belum teratur gitu. Kenapa sih penting banget untuk disiplin? Karena kita ingin memperkenalkan rasa lapar dan rasa kenyang pada anak. Kadang-kadang ayah bunda gitu ya mungkin agak takut nih, aku nggak pengen anakku lapar gitu, jadinya dikasih gitu ya makan, anaknya pengen kerupuk kasih kerupuk kayak gitu. Padahal sebenarnya kita rasa lapar itu bagus kok, rasa lapar itu bagus karena semua manusia termasuk anak-anak termasuk bayi kalau perutnya kosong kalau lapar pasti mau makan, pasti nyari makanan, itu pasti. Jadi kita bikin lapar di waktu yang sudah kita tentukan. Misalnya seperti ini, tadi jam 6 pagi ya.
Misalnya tadi aku picky eater nih dok gitu, dia nggak mau makan daging, maunya telur aja. Pagi-pagi kita sediakan tuh daging, misalnya daging cincang, nasi dengan tumis kangkung daging cincang gitu. Terus dia nggak mau makan, karena itu dia picky eater, dia nggak mau makan itu gitu, karena itu ada dagingnya. Terus kita kasih waktu. Jadi jangan lama-lama. Tadi kan udah dibikin tuh jadwalnya saya jam 6 pagi atau jam 7 pagi gitu ya. Kita kasih waktu, jangan lama-lama. 15 menit maksimal untuk makan waktu makannya. Jadi misalnya sudah diberikan nih, sudah diberikan makanannya ke anaknya, disuapin nggak mau. Dia menggeleng, nggak mau gitu ya, GTM deh pokoknya. Udah 15 menit nih dok, gimana? Dia nggak makan, mungkin dia cuma satu suap, terus itu dia rapihin. Jadi jangan diiyain gitu. Dan kalau makan, kalau bisa juga di meja makan. Di antara lingkungan dia ngelihat papa mamanya tuh juga makan, kakak-kakaknya kalau dia punya kakak atau keluarganya tuh pada makan. Jadi dia lihat tuh lingkungan. Sebenarnya anak itu peniru ulung. Jadi yang paling dia senang tiru itu adalah papa mamanya, ayah bundanya. Jadi kalau misalnya nih anaknya didudukin, dia sarapan makan bareng bersama ayah bundanya. Dia ngeliat tuh ayah makan, bunda makan, itu biasanya dia juga jadi ingin makan juga gitu. Jadi suasananya baik gitu ya. Jadi suasananya itu kondusif untuk dia makan. Seringkali yang sering jadi kendala adalah kadang-kadang anaknya tuh makan itu sambil dia main. Aku suka-suka anaknya karena anaknya belum bangun. Pas bangun, anaknya belum mau makan atau anaknya mau sambil main atau ditontonin TV atau ditontonin HP baru anaknya mau makan ya kayak gitu ya Mas Vicky ya. Nah itu sebenarnya kurang baik karena itu jadi kayak kebiasaan yang tidak baik gitu ya. Jadi mungkin nggak kenal tuh rasa lapar kenyang gitu. Nah misalnya tadi kita kembali ke yang tadi ya, misalnya dia sudah seperti itu dan dia masih keras kepala. Aku nggak mau makan aja pokoknya, aku mau makan 1 sendok. Ya udah, beresin makanannya setelah 15 menit. Jadi jangan diiyain aja. Jangan makan itu tetap aja di depan dia terus kita jadi nawar. Ya udah sambil nonton TV ya, mau ya tapi makan ya gitu. Udah sampai 1 jam berlalu akhirnya baru habis itu cuma berapa suap gitu. Mungkin itu banyak yang ngalamin kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya orang baik karena kenapa tadi ya kebiasaannya jadi nggak bagus. Terusnya yang kedua adalah anaknya jadi itu diatur oleh anaknya. Padahal sebenarnya harusnya orang tua yang mengatur. Karena tadi anak kan juga masih belajar, dia kan juga masih pokoknya aku maunya nyaman gitu ya. Tapi orang tua tahu kalau dia nggak makan, dia makannya nggak sehat, anaknya nanti berat badannya nggak bagus, tinggi badannya nggak bagus, kecerdasannya nggak bagus, kan kita nggak mau kayak gitu. Jadi kita disiplinin. Nah terus jam 9 sampai waktunya snack kasih snack. Nah dia nggak mau lagi nih snacknya yang nggak aku suka, aku tuh cheater deh. Ya udah biarkan dia nggak makan. Biasanya nih kayak gini, nanti jam 10, jam 11, kan tadi dia nggak mau makan ya, udah lapar, nangis, terus minta jajan atau minta apalah yang dia suka gitu ya, minta ini, minta itu gitu. Tapi kan belum waktunya makan. Nah kita disiplin nih di sini, jadi kita terapkan, kita bilang, loh tadi kenapa nggak mau makan? Kan belum waktunya makan. Nanti ya jam 12 makannya. Jadi dia tahu konsekuensinya. Ternyata kalau aku nggak makan, itu nggak enak ya. Perutku tuh lapar gitu. Dan aku pengen makan. Nah, misalnya jam 12 nih, sudah waktunya. Nah, berikan makanannya. Biasanya sih udah mulai lapar, akhirnya mau makan. Kayak gitu. Kalau misalnya anak papa mamahnya, ayah bunda, yang benar-benar keras kepala banget. Dia seharian nggak makan. Seharian nggak makan, makan malam nggak makan. Maunya cuma makan ciki aja, kerupuk aja. Tetap ayah bunda kalau bisa jangan menyerah juga. Ya udah gitu, ya udah enggak, tetap enggak makan apa yang ayah bunda sediakan gitu. Jadi picky itu adalah mengajarkan kepada anak kita tentang pertama tadi kedisiplinan, yang kedua adalah mengajarkan rasa lapar dan kenyang. Karena semua anak, semua manusia pada prinsipnya tadi kalau misalnya lapar akan makan gitu. Jadi kadang-kadang kita saya paham gitu, kebayang gitu ya, pasti aduh aku udah capek gitu ya, udah seharian dengan pekerjaan dan sebagainya gitu ya, pengennya kan cepet aja ya udah kasih TV atau apa gitu, atau diturutin aja yang dia mau makan ya udah kita kasih. Tapi sebenarnya itu secara jangka panjang mungkin nggak terlalu baik gitu. Jadi ya tadi konsekuensinya bisa berat badan kurang baik karena kita gizinya nggak seimbang, terusnya bisa jadi kelihatannya seperti picky eater tadi, akhirnya nggak bervariasi makanya, dan bisa bertahan juga nih kebiasaan picky eater ini kalau dibiarin sampai dia nanti SD, SMP, sampai orang dewasa, dia tidak memiliki kebiasaan
baik gitu. Jadinya pemilih terus padahal sebenarnya gara-gara tadi. Sebenarnya mungkin bisa jadi kita belum menerapkan kedisiplinan saat makan dengan feeding rules tadi gitu. Jadi intinya adalah memperkenalkan rasa lapar dan kenyang bagi anak. Jadi semoga setelah itu dia nggak pilih-pilih lagi. Oh ya, dan satu lagi mungkin kalau bisa dalam proses makan ini tadi kelihatannya kayak kejam banget gitu ya, kejam banget. Tapi sebenarnya ini semuanya dikomunikasikan kepada anaknya. Jadi kita bilang nanti kita makannya ada jamnya ya. Jadi makannya kan teratur nih, buat suka-suka adek ya. Nanti makannya ada jamnya. Adek harus makan di jam tersebut. Nanti kalau misalnya udah nggak di jam tersebut, nggak boleh makan gitu. Pokoknya seperti itu. Jadi jangan menyerah, tetap dicobain. Awal-awal pasti nangis terus nih, langsung banyak yang curhat ya. Bagus nambah lagi, kalau ada yang mau nanya lagi ya. Ini emang bener Bun, pasti nangis, pasti tantrum. Namanya juga baru belajar ya. Dia juga selama ini kan kayak kenapa sih gitu ya? Mungkin anak-anak kan juga dia ada kita pelajari dari sudut pandang dia, kita pahami sudut pandang dia. Sudut pandang dia itu kan dia masih belajar. Dia tuh pokoknya dia pengen makan dan dia belum tahu makanan yang sehat itu apa, makanan yang harusnya aku makan tuh apa. Dia maunya yang enak aja, susu enak, itu enak misalnya gitu ya, atau apa enak, ya udah aku maunya yang itu gitu. Tapi kan kita sebagai orang tua kita tahu ya nggak boleh seperti itu makannya harus bervariasi. Jadi memang harus diterapkan gitu dengan disiplinin. Kalau misalnya tantrum atau nangis, ya udah biarin aja gitu. Tapi kita kasih pengertian. Ketika dia udah tantrumnya agak reda, biasanya kalau saya advice-nya itu adalah terapkan time out. Jadi kalau misalnya lagi tantrum yang udah nggak biasa diajak ngomong lagi, ya udah dia suruh time out. Time out itu adalah anaknya ya udah diem aja di sana, di sudut ruangan, nggak usah kita ajak ngobrol, nggak usah kita tenangin. Nanti kalau dia udah mulai sesenggukan, yang tadinya jerit-jerit makin gitu ya, ngamuk banget. Kalau misalnya udah mulai sesenggukan, baru dibilangin capek ya nangis. Nah, makanya tadi makan ya. Ya sekarang waktu makan belum. Nanti ya, jam 12 ya misalnya gitu ya, jam 18 ya. Nanti ya gitu. Makanya ini kalau udah jamnya. Nah, ketika anak tenang kita komunikasiin seperti itu. Sebenarnya mungkin bisa jadi kita belum menyampaikan juga sama anaknya. Jadi anaknya yang ngerasa kayak disiksa aja gitu. Dia nggak ngerti gitu apa arti ini gitu. Jadi kita coba komunikasiin seperti itu. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang belum dikomunikasiin, makanya nangis, makanya apa. Tapi sebenarnya itu, mungkin kita kurang komunikasi sama anak kita, dan kita juga harus tetap teguh sendirian, gitu ya. Dan ketika tadi, jam makan, itu jangan dipaksa. Karena kadang-kadang juga ada yang, udah nih dok nerampin terus gitu, tapi anaknya makin nggak mau makan, bisa jadi karena ada jadwal tersebut, ada minimal durasi tersebut, kadang-kadang kita jadi terlalu anxious, kita jadi terlalu tegang gitu, akhirnya kita makan gitu, akhirnya memaksa hingga membuat proses makan itu tidak menyenangkan bagi seorang anak. Dia ngerasa kayak ya aku nggak enjoy gitu dengan makanan. Dia mengasosiasikan makanan itu dengan proses makan itu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Akhirnya anaknya jadi benci makan gitu. Jadi jangan sampai seperti itu juga. Intinya adalah sediakan makanannya depan dia, buat makanannya menarik mata, wanginya menarik, jadi makanannya enak gitu ya, wanginya enak, makanannya enak. Lalu sediakan waktu untuk makan. Dan kalau bisa papa ayah bunda ikutan makan, biar dia niru. Dia ngeliat mungkin kalau ada kakaknya atau sepupunya atau siapanya yang dia senang gitu ya sama orang tersebut, orang itu juga ikut makan. Jadi dia akan meniru, oh yang lain makan juga ya. Terus dia juga didudukin gitu ya. Jangan ada TV, jangan ada distraksi, dia didudukin, dia lihat, oke. Biasanya akan kalau udah situasi yang kondusif seperti itu, pasti dia mau nyoba kok. Walaupun mungkin ya nggak habis juga ya, atau mungkin berantakan dan belepotan segala macam, nggak apa-apa gitu. Tapi setidaknya seperti itu. Jadi situasikan kondusif, terapkan feeding rules, dan tadi kalau misalnya emang tantrum, ya memang harus diedukasi gitu. Seperti itu.